أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini, pada waktu subuh ini, kita bisa bersama-sama thalabul ilm. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam rangka thalabul ilm, mentadabbur ayat-ayat Allah, mudah-mudahan kita semua mendapat maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang saya cintai, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'anul Karim merupakan panduan bagi kita semua. Panduan yang berupa kitab suci Al-Qur'anul Karim punya banyak hal informasi yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk menatap masa depan kita dan masa lalu kita dalam membaca persoalan-persoalan yang ada. Kalau kita membaca ayat yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, khususnya ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi apa yang pernah terjadi di awal zaman, yakni pada masa sebelum penciptaan Adam alaihissalam. Pada masa penciptaan sebelum Adam alaihissalam, sebenarnya dunia itu sudah sangat kompleks. Kalau kita renungkan ayat yang termaktub di dalam ayat yang ke-30, ada semacam dialog yang dulu pernah terjadi di masa awal itu, yakni hamba-hamba Allah yang amat disucikan, hamba-hamba Allah yang amat didekatkan, yakni para malaikat. Kalau kita sebut para malaikat, tentu yang ada dalam pikiran kita adalah hamba-hamba yang sangat saleh. Allah sengaja mengabadikan itu untuk kita semua, supaya kita tahu bagaimana peran kita dan siapa kita, sehingga kita bisa menempatkan diri dalam konteks jagat semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikah," dan ingatlah tatkala Tuhanmu telah berkata kepada para malaikat. Informasi ini menjadi sebuah tanda mengapa Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan para malaikat. Untuk apa dan tujuannya apa? Sehingga melibatkan para malaikat. Dan kalau kita membaca berbagai macam kitab-kitab tafsir, para malaikat yang diajak dialog ini bukan sebagian di antara mereka, tapi keseluruhannya.
bukan hanya beberapa di antara mereka, tapi semua. Dan para malaikat ini tentu saja nama-nama itu dikenal. Bahkan di antaranya adalah para pemimpin malaikat itu sendiri. Kita mengenal malaikat Jibril. Kita mengenal malaikat Mikail. Kita juga mengenal malaikat Israfil. Dan malaikat-malaikat ini, kalau saya sebut dengan bahasa Gen Z, bisa disebut sebagai jenderalnya para malaikat. Kalau saya sebut jenderalnya para malaikat, berarti ini sudah kelas wahyu. Dan malaikat-malaikat ini bukan hanya dikenal dalam tradisi Islam, tapi juga dikenal dalam tradisi non-Muslim. Nama mereka dikenal dengan sebutan Gabriel, Mikhail, dan Rafael. Sedangkan dalam tradisi kita menyebutnya Jibril atau Jabrail, Mikail, dan Israfil. Ini hanya beda bahasa saja. Jibril, Gabriel itu bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Mikail dan Mikhail itu bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Israfil dan Rafael itu bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Artinya informasi ini kalau termaktub dalam berbagai dokumen, bukan hanya dalam tradisi Islam, ini berarti peristiwa yang betul-betul terjadi dan harus menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang Allah sampaikan kepada para malaikat itu sehingga mereka harus dipanggil semua untuk diajak dialog. Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Jadi Allah berkata, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Ada dua penekanan di sini yang Allah sengaja ingin sampaikan kepada kita, bahwa akan diciptakan seorang khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu artinya pengganti. Pengganti di sini yang dimaksud bukan merujuk pada pengganti para malaikat, tapi pengganti yang dimaksud di sini adalah pengganti Sang Khalik itu sendiri. Ini pasti kita bertanya, kenapa Allah mau menjadikan pengganti yang sebetulnya pengganti ini adalah menggantikan dia, menggantikan Sang Khalik. Ini menarik untuk dibicarakan. Mengapa yang harus diciptakan itu adalah pengganti Sang Khalik? Apa ini tidak terlalu berbahaya? Ini tentu saja harus menjadi renungan. Khalifah yang dimaksudkan di ayat ini itu dahsyat sekali. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, khalifah ini sebagai pengganti Sang Khalik dalam rangka merawat bumi, dalam rangka mengayomi bumi, dalam rangka memberdayakan bumi, dalam rangka menguasai bumi. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu membaca dalam semua sholat yang kita tunaikan, membaca satu ayat ini penting. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadi Rabb Al-Alamin, jagat semesta. Jadi dia, Allah sebagai Sang Khalik, itu sebagai Rabb,
Rabb itu bukan sekedar pencipta, tapi juga merawat, mengawasi, memelihara, dan menguasai jagat semesta. Jadi alam semesta, kalau saya sebut alam semesta, salah satu bagiannya adalah bumi. Berarti kalau Sang Khalik memproklamirkan dirinya sebagai Rabb, Tuhan jagat semesta, itu berarti bukan sekedar mencipta, tapi memelihara, mengawasi, menguasai, dan ngopeni jagat semesta, termasuk ngopeni bumi. Pada saat ketika hendak menciptakan makhluk, dan itu didialogkan dengan para malaikat, kekuasaan itu, sebagian kekuasaan wewenang ilahi itu diberikan kepada khalifah ini. Berarti tugas utama memelihara bumi ini ada di pundak sang khalifah. Pertanyaannya, siapa sang khalifah itu? Ketika dialog itu terjadi, Allah tidak menjelaskan dari mana sang khalifah itu diciptakan, bahannya dari apa. Allah tidak membocorkan itu. Dan siapa namanya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga belum menyatakannya. Tetapi Allah hanya mengatakan jabatannya, bukan namanya. Kira-kira ini, kalau kita yang pernah menjadi direktur, kalau kita yang pernah menjadi pimpinan perusahaan, memanggil semua direksi, bukan kelas biasa, tapi kelas direksi yang dipanggil, apa yang sedang dipikirkan? Pasti ini sesuatu yang maha dahsyat. Kalau yang dipanggil adalah kelas-kelas bawah, mungkin persoalannya sepele. Tapi kalau yang dipanggil adalah pimpinan cabang, berarti ini extraordinary atau persoalan biasa. Pasti jawaban kita extraordinary. Apa itu extraordinary? Ini adalah masalah yang sangat penting. Nah, kalau ini bicara mengenai hal yang sangat penting, tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan jabatannya. Dan jabatan ini adalah jabatan yang sangat dahsyat. Dalam konteks ini disebut khalifah. Kira-kira apa yang sedang dibayangkan oleh para malaikat itu? Itulah sebabnya ketika Allah berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah, maka para malaikat itu berkata, menjawab dengan spontan. Dan tentu saja ini bukan jawaban yang asal-asalan, tapi jawaban yang penuh tanda tanya. Apa yang dikatakan oleh para malaikat itu? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai ya Rabb, wahai ya Tuhan, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Dan yang paling dahsyat ini yang kedua, wa yasfikud dima, dan makhluk ini nanti akan menumpahkan darah. Padahal ayat ini dikatakan ada sesuatu yang kontras. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut khalifah. Khalifah itu, yang mengerti bahasa Arab pasti paham. Khalifah itu bentuknya bukan jamak, tapi bentuknya tunggal, mufrad. Khalifah itu satu. Khulafa
itu banyak. Maka ada khulafaur rasyidin. Jadi para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Jadi khalifah itu satu. Tapi jawaban para malaikat itu menarik. Dia berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah-darah? Pertanyaannya, ad-dima itu bentuknya jamak, bukan tunggal. Khalifah bentuknya tunggal, bukan jamak. Kok bisa begini jawaban para malaikat ini? Kalau ad-dima itu darah-darah, sedangkan khalifah itu satu khalifah. Seakan-akan ini memberikan informasi kepada kita. Jawaban para malaikat ini jawaban yang sangat cerdas. Saking cerdasnya di situ ada semacam kode. Ketika para malaikat berkata wa yasfikud dima, makhluk ini akan menumpahkan darah-darah. Ad-dima diambil dari satu kata ad, dari satu kata dam. Apa itu dam? Darah. Jadi jamaknya darah itu ad-dima, sedangkan bentuk mufradnya dam. Dam itu terdiri atas dua huruf, dal, mim. Dam, darah. Sedangkan makhluk ini sudah diberi nama belum? Belum. Allah sudah mengungkapkan namanya belum? Belum. Nanti setelah dialog terjadi baru Allah menyebutkan nama. Tapi tatkala Allah belum menyebutkan nama, kenapa malaikat itu berkata wa yasfikud dima, makhluk itu akan menumpahkan darah-darah, dari kata dam, dan ternyata makhluk itu bernama Adam. Kalau dam dua huruf, dal, mim. Kalau Adam berapa huruf? Alif, dal, mim, ditambah satu huruf. Ini sebetulnya bahasa isyarat. Betapa cerdasnya malaikat itu. Malaikat itu bukan makhluk biasa, tapi memiliki kecerdasan tinggi. Makanya sebelum nama itu dibocorkan, dia sudah bisa berkata demikian. Padahal makhluk ini belum diciptakan, dia sudah bisa berkata seperti itu. Sekali lagi, ini makhluk cerdas atau makhluk yang tidak cerdas? Makhluk yang sangat cerdas. Barulah kemudian setelah makhluk ini diciptakan, Allah berkata, wa 'allama Adamal asma'a kullah. Maka kemudian Allah mengajarkan kepada Adam asma itu nama-nama. Ini bahasa simbol bicara mengenai pengetahuan. Dan pengetahuan itu adalah ilmu, knowledge, pengetahuan. Dan itu yang dititipkan kepada Adam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekarang, para malaikat itu tadi makhluk yang cerdas. Sedangkan makhluk yang diciptakan setelah malaikat ini lebih cerdas lagi. Itulah sebabnya kita lebih mulia dibanding para malaikat. Kita ini lebih mulia dibanding makhluk-makhluk lain. Bahkan kemuliaan kita ini Bani Adam, anak cucu Adam. Kita ini lebih mulia dibanding malaikat-malaikat itu. Dan ini merupakan bukti. Tapi ada satu pertanyaan yang tersisa bagi kita. Kalau para malaikat berkata demikian, berarti sebelum penciptaan Adam,
nenek moyang kita, di bumi ini sudah ada makhluk yang serupa dengan kita, tetapi bukan Adam, tapi serupa dengan Adam. Di dalam kitab-kitab tafsir menggunakan bahasa yang sangat sederhana, yakni yang digunakan adalah istilah jin. Tapi jin yang dimaksud itu bukan pemahaman kita sekarang. Itu makhluk yang dulu dengan kita dimensinya itu bisa saling ketemu. Tapi kalau yang sekarang, setelah kita diciptakan, nenek moyang kita diciptakan, dimensinya dipisahkan. Pertanyaannya begini, kita bisa nggak melihat jin itu? Bisa. Kita secara kasat mata ini bisa melihat nggak? Nggak bisa. Kita nggak bisa melihat. Tapi mereka bisa melihat kita. Jadi mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Mereka beranak pinak tidak? Iya. Mereka beranak pinak juga. Kalau sekarang kita dipisahkan dimensinya, tapi dulu ada secara fisik. Dan makhluk itu menumpahkan darah. Saling menumpahkan darah. Kalau kita bisa perang enggak? Kita bisa perang enggak? Bisa. Mereka juga begitu, sama. Kita ada tanaman, ada tumbuhan, ada binatang-binatang. Mereka juga begitu, ada tanaman, ada binatang-binatang di kalangan mereka sendiri. Tapi setelah penciptaan Adam, dimensinya diubah. Sehingga mereka sampai sekarang hidup bersama kita tidak? Bisa, tetapi dimensinya diubah. Dulu mereka menetap di bumi dan sekarang masih juga menetap di bumi. Makanya tidak salah, karena bentuknya itu dimensinya dulu seperti kita. Banyak temuan-temuan arkeologi, makhluknya mirip dengan kita tapi besar, tulang-tulangnya besar, yang kemudian para ahli menyebutnya dengan bahasa sederhana dengan istilah apa itu? Pithecanthropus erectus. Tapi itu bukan nenek moyang kita ya, jangan salah tafsir. Pithecanthropus erectus Nederlandses itu makhluk, bukan nenek moyang kita. Jangan sampai salah tafsir, wah ini berarti kita ini keturunan kera. Bukan, nggak ada hubungan. Mereka itu hidup sebelum zamannya kita. Ada dimensi fisiknya dulu. Makanya makhluknya besar, tulang-tulangnya besar. Dan usianya lebih lama dibanding usia makhluk kita ini. Jadi secara fisik bentuknya tidak seindah bentuk kita, tapi mereka mirip dengan kita. Yang bahasa ulama menyebutnya jin. Jadi jin jangan disangka baru ada zaman sekarang, sudah diciptakan semenjak dulu. Sudah diciptakan. Dan kita tahu kita diciptakan itu ada kelebihan. Kelebihannya apa? Pengetahuan, kecerdasan itu. Seandainya dunia ini tidak diserahkan kepada Adam dan anak cucunya, dunia tidak seperti yang kita lihat sekarang. Bagaimana jembatan itu dibangun di atas layang. Tahu jembatan di Cina kayak apa sekarang ini? Itu menakjubkan kan? Nggak usah jauh-jauh. Sekarang IT, AI, bagaimana? Sekarang ini kita tahu AI
itu adalah bukti kecerdasan manusia. Kalau saya sebut AI, paham ya? Tahu AI? Nah, itu adalah salah satu bukti kecerdasan kita. Tetapi sekarang AI sebagai bagian dari bukti kecerdasan kita ini sekarang dikuasai dan dimanipulasi oleh elit-elit global. Sedangkan kita secara mayoritas kecerdasan itu ditumpulkan. Kecerdasan itu dimanipulasi. Jadi dengan singkat kata, pengetahuan itu ada yang benar-benar ori, tapi ada juga yang dipalsukan. Pengetahuan itu ada yang ori, tapi juga ada yang dipalsukan. Kalau sudah seperti ini sudah permainan elit global. Mungkin panjenengan masih bingung, apa yang dimaksud pengetahuan yang